perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya dan juga pembasuhan kaki ke-12 murid-muridnya. Terus yang kedua anak-anak, ada Jumat Agung. Jumat Agung ini anak-anak, kita memperingati kematian Yesus Kristus yang telah wafat di kayu salib. Dan yang ketiga anak-anak, Sabtu Suci atau biasa disebut juga dengan Malam Paskah. Sabtu Suci ini anak-anak, kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah Minggu Paskah. Minggu Paskah ini anak-anak, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biasanya anak-anak, pada hari Minggu Paskah ini kita membuat atau mewarnai telur Paskah. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang tema Paskah. Tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang Trihari Suci dari Ibu Irma, yang salah satunya adalah Kamis Putih. Kamis Putih itu adalah perayaan pada awal Trihari Suci. Pada Kamis Putih adalah mengenang momen Yesus merayakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Dan sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk melihat bersama-sama video Kamis Putih. Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tadi Ibu Guru sudah menjelaskan tentang Trihari Suci. Nah, salah satunya adalah Hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung itu kita memperingati wafat atau meninggalnya Yesus Kristus. Nah, biasa ditandai dengan jalan salib dan cium salib. Oke anak-anak sekarang silakan menyimak video pembelajaran. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan." Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Kau meninggalkan aku.
Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Anak-anak, tadi Ibu Yeni sudah menjelaskan tentang Kamis Putih, Ibu Melan Jumat Agung. Sekarang kita memasuki Sabtu Suci atau yang disebut Malam Paskah. Malam Paskah yaitu malam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari Minggu juga kita merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang disebut Paskah. Ibu guru mau mengajak anak-anak untuk menyaksikan video berikut ini tentang Paskah. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang hebat, kegiatan kita untuk minggu ini kita menggambar telur Paskah. Alat dan bahan yang harus disiapkan yang pertama gunting, lem, kertas origami, dan kertas HVS. Sekarang kita menggambar telur Paskah. Silakan anak-anak simak video selengkapnya. Ketika sudah digambar, sekarang anak-anak memberi warna telur Paskahnya sesuai dari kreasi anak-anak semua di rumah. Ketika sudah memberi warna, anak-anak gunting telur Paskahnya jadi seperti ini. Lalu jangan lupa memberi gantungan atau pita menggunakan kertas origami. Oke anak-anak? Kalau sudah, sekarang kita membuat telur Paskah yang lebih besar. Seperti ini ya anak-anak. Jangan lupa diberi pita
juga atau gantungan. Anak-anak, sekian dulu dari Ibu Guru. Selamat beraktivitas dan selamat berkreasi di rumah masing-masing. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Anak-anak, hari ini Ibu Guru mengajak anak untuk bernyanyi bersama-sama dengan tema Paskah. Anak-anak yang terkasih, suster dan ibu-ibu guru